Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas PGRI Palembang mempunyai 5 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bayu Irawan. Jadi dalam kesempatan ini saya akan membuat video menyampaikan sebuah materi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diberikan oleh dosen Joni Iswan, SOSMSI. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang manusia sebagai makhluk budaya. Jadi dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang apa sih manusia itu, apa sih budaya itu. Langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Karena manusia memiliki akal pikiran yang dapat berkembang. Hal inilah yang menjadi kelebihan manusia dibandingkan makhluk-makhluk lain yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Dalam kehidupannya, manusia menjalani banyak aktivitas, mulai dari aktivitas pribadi, keluarga, etnis atau suku, kelompok, dan masyarakat. Dari aktivitas-aktivitas tersebut, kegiatan yang melibatkannya atau etnis sukunya yang memiliki kekhasan tersendiri. Pada umumnya, kegiatan yang terjadi dalam kalangan suatu suku atau etnis merupakan warisan turun-temurun dari para leluhur-leluhur mereka. Sedangkan sifat dari kegiatan-kegiatan tersebut umumnya sakral atau dianggap suci dan bernilai oleh kalangan masyarakat suku atau etnis tersebut. Kegiatan-kegiatan yang telah diwariskan turun-temurun dan dianggap sakral tersebut biasa kita sebut sebagai budaya. Nah, Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan etnis ini memiliki berbagai macam budaya yang unik dan memiliki keistimewaan tersendiri. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk Tuhan di alam fana ini ada 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Keempat makhluk Tuhan ini mereka mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, alam. Alam memiliki sifat wujud. Yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup. Yang ketiga, binatang. Binatang memiliki sifat wujud, hidup, dan dibekali nafsu. Dan yang keempat, manusia memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu, serta akal budi. Akal budi ini merupakan pemberian sekaligus potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Kelebihan manusia dibanding makhluk lain terletak pada akal budi. Dengan akal budinya, manusia mampu menciptakan, mengkreasi, memperlakukan, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk kepentingan hidup manusia. Abraham Maslow, seorang ahli psikologi, berpendapat bahwa kebutuhan manusia dalam hidup dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar, primer, dan juga vital. Kebutuhan ini menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar organisme manusia, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, sembuh dari sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan ini menyangkut perasaan, seperti bebas dari rasa takut, kelaparan, perlakuan tidak adil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, kerjasama, persahabatan, interaksi, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dihargainya kemampuan, kedudukan, jabatan, status, pangkat, dan lain sebagainya. Yang kelima, atau yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk memaksimalkan penggunaan potensi-potensi, kemampuan, bakat, kreativitas, ekspresi diri, prestasi, dan lain sebagainya. Dengan akal budi, manusia mampu menciptakan kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya adalah hasil akal budi manusia dalam interaksinya. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Manusia adalah pencipta kebudayaan. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi harkat dan martabatnya. Kemanusiaan menggambarkan ungkapan akan hakikat
dan sifat yang seharusnya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Karena manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi, maka hendaknya manusia mempertahankan hal tersebut dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan harkat dan martabatnya tersebut. Maka prinsip kemanusiaan berbicara. Prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur itu. Semua manusia adalah luhur. Karena itu, manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, keyakinan, status sosial ekonomi, asal-usul, dan lain sebagainya. Etika dan estetika berbudaya. Norma etik ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat. Budaya atau kebudayaan adalah hasil cipta, ras, dan karsa manusia. Manusia yang beretika akan menghasilkan budaya yang memiliki nilai-nilai etik pula. Etika berbudaya mengandung tuntutan atau keharusan bahwa budaya yang diciptakan manusia mengandung arti nilai-nilai etik yang kurang lebih bersifat universal atau diterima sebagian besar orang. Budaya yang memiliki nilai-nilai etik adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, bahkan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sebaliknya, budaya yang tidak beretika adalah kebudayaan yang akan merendahkan atau bahkan menghancurkan martabat manusia. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti perilaku manusia untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya. Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama, tidak menghardik, tidak bersifat kasar, tidak menyakiti, dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Sikap dan perilaku memanusiakan manusia didasarkan atas prinsip kemanusiaan yang disebut the making is one. Prinsip kemanusiaan tidak membeda-bedakan kita dalam memperlakukan orang lain atas dasar warna kulit, suku, agama, ras, asal, dan status sosial ekonomi. Problematika kebudayaan. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keragaman kebudayaan. Kebudayaan yang dimiliki kelompok manusia membentuk ciri dan menjadi perbedaan dengan kelompok lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan identitas dari persekutuan hidup manusia. Kebudayaan yang ada ikut pula mengalami dinamika, seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita mengenal adanya 3 pemilik kebudayaan. Yang pertama, pewarisan kebudayaan. Yang kedua, perubahan kebudayaan. Dan yang ketiga, penyebaran kebudayaan. Nah, yang pertama yaitu pewarisan kebudayaan, di mana pewarisan kebudayaan adalah proses pemindahan, penelusuran, pemilikan, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Pewarisan kebudayaan dapat dilakukan melalui enkulturasi dan sosialisasi. Enkulturasi atau pembudayaan adalah proses mempelajari dan menyesuaikan pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan hidup dalam kebudayaannya. Proses enkulturasi dimulai sejak dini, yaitu masa kanak-kanak, bermula dari lingkungan keluarga, teman-teman sepermainan, dan masyarakat luas. Sedangkan sosialisasi atau proses permasyarakatan adalah individu menyesuaikan diri dengan individu lain dalam masyarakatnya. Dalam hal pewarisan budaya, biasa muncul masalah, antara lain sesuai atau tidaknya budaya tersebut dengan dinamika masyarakat saat sekarang, penolakan generasi penerima terhadap warisan budaya tersebut, dan munculnya budaya baru yang tidak lagi sesuai dengan budaya warisan. Yang kedua, perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur budaya yang saling berbeda sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak serasi dengan kehidupan. Perubahan kebudayaan mencakup banyak aspek, baik bentuk, sifat perubahan, dampak perubahan, dan mekanisme yang dilaluinya. Yang ketiga, penyebaran kebudayaan. Penyebaran kebudayaan atau difusi adalah proses menyebarkan unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok ke kelompok lain, atau suatu masyarakat ke masyarakat lain.
Misalnya, kebudayaan dari masyarakat barat atau negara-negara Eropa masuk dan mempengaruhi kebudayaan timur atau bangsa Asia dan Afrika. Penyebaran kebudayaan atau difusi biasa menimbulkan masalah. Masyarakat penerima akan kehilangan nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat kuatnya budaya asing yang masuk. Contoh, globalisasi budaya yang bersumber dari kebudayaan barat pada era sekarang ini adalah masuknya nilai-nilai budaya global yang dapat memberi dampak negatif bagi perilaku sebagai masyarakat Indonesia. Misalnya, pola hidup konsumtif, hedonisme, pragmatis, dan individualistik. Akibatnya, nilai-nilai budaya bangsa seperti rasa kebersamaan dan kekeluargaan lambat laun akan hilang dari masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup jelas dengan pembahasan materi yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya manusia dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan. Budaya merupakan perwujudan dari ide dan gagasan manusia. Sedangkan kebudayaan adalah kristalisasi dari berbagai pemikiran manusia, sehingga tingkat kebudayaan suatu bangsa akan berbanding lurus dengan tingkat pemikiran dan peradaban bangsa tersebut. Manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan, yaitu manusia yang telah dilengkapi Tuhan dengan akal dan pikirannya, menjadikan khalifah di muka bumi ini. Manusia memiliki kemampuan daya antara lain akal, intelijensi, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi, dan juga perilaku. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya, Bayu Irawan, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.